والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا. وبإذن الله تعالى نبدأ سورة القارعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mulai dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Mislul Haqqah, seperti Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, ila akhir hadhihi al-asma'. At-Tammah, As-Sakhah itu adalah dan nama-nama yang lainnya. Lakin kullu ismin min asma'i yaumil qiyamah yadullu ala ma'nan. Tetapi setiap nama-nama daripada nama-nama hari kiamat itu menunjukkan kepada suatu makna. Fama'na kalimat al-qari'ah, maka makna kata al-qari'ah ad-darbu bishiddah, artinya adalah memukul dengan keras. Hadha al-yawm, hari ini, yaumul qiyamah, hari kiamat, sayadribu al-quluba yufzi'uha, akan memukul hati-hati manusia dan membuatnya terkejut, kaget. Sayukhifu kullan nas, akan membuat takut hati semua manusia. Wa hadhihi al-kalimah, dan kata ini kalimatun ajibah, adalah sebuah kata yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-qari'ah, Allah mengatakan al-qari'ah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu lagi ada di Mekah. Fa idza qara'a 'ala al-musyrikin, maka ketika Nabi membacakannya kepada orang-orang musyrikin, al-qari'ah, al-qari'ah, hari kiamat yang mengetuk tadi. Mada al-qari'ah, mada Al-Qari'ah, apa rupanya Al-Qari'ah? Hum la ya'rifun anna al-qari'ah bima'na yaum al-qiyamah. Mereka tidak tahu bahwasanya makna Al-Qari'ah itu padahal maknanya hari kiamat. Hum ya'rifuna anna ma'naha khawfun wa faza'un shadidun min aduwwin atin. Mereka tahunya Al-Qari'ah itu artinya adalah sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu yang mengagetkan. Hunaka khawfun shadid sayati. Ini di sana akan ada suatu ketakutan yang akan datang. Thumma yaqul al-qari'ah wa faqat. Lalu Nabi cuma mengatakan Al-Qari'ah saja. Mada turid? Apa Al-Qari'ah itu, apa yang dimau Nabi ini, apa? Hal hunaka adu jaa ila Makkah? Apakah maksudnya nanti di sana akan ada musuh yang mau datang ke Mekah? Thumma ta'tihim al-ayatu ats-tsaniyah mal qari'ah. Lalu datanglah ayat yang kedua, mal qari'ah. Wala yubayyin ma'naha. Mal qari'ah itu sendiri terjemahnya adalah apakah hari kiamat itu, kan begitu. Tetapi Nabi tidak, apakah al-qari'ah itu, tetapi Nabi tidak menjelaskan apa maknanya. Wal Qur'anu nafsuhu lam yubayyin ma'naha. Dan Al-Quran sendiri itu belum menjelaskan apa makna Al-Qari'ah itu. Qala mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Thalath ayat kalimah ghairu wadihatil ma'ani lahum kamilah. Lalu datang lagi ayat berikutnya, wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Lagi-lagi belum juga dijelaskan apa makna daripada Al-Qari'ah itu. Limadha lam yaqul lahum al-Qur'an? Kenapa Al-Quran belum juga menyebut kepada mereka arti daripada Al-Qari'ah itu? Al-Qiyamah adalah sebagai hari kiamat. Mubasharatan. Kenapa nggak langsung disebut saja hari Al-Qur'an yurid? Hari kiamat langsung saja, kan? Al-Qur'an yurid. Al-Quran menginginkan, yuridu an yaqul hunaka faza'un wa khawfun shadid. Menginginkan bahwasanya di sana ada sesuatu yang menakutkan, sangat besar, yang sangat mengagetkan. Mal qari'ah, ayu syai'in hiya? Mal qari'ah, yang mengagetkan, yang menakutkan, apa itu? Hal hiya syai'un adi? Apakah ini sesuatu yang menakutkan
yang biasa saja أم شيء ضخم atau sesuatu yang صعب شديد sesuatu yang sulit, yang susah, yang sangat luar biasa sulitnya, شيء كبير. atau sesuatu yang besar? حينما يقول القرآن Ketika Al-Quran mengatakan الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هذه الطريقة طريقة التهويل والإفزاع والتخويف من هذا الشيء. ketika Al-Quran mengatakan Al-Haqqah, ya, di ayat yang lain Al-Haqqah, hari kiamat juga, tapi kalimatnya Al-Haqqah, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, lalu Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah tadi, ya, itu هذا شيء عظيم مخيف. itu adalah sesuatu menunjukkan pada sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat besar. Allah يقول هذا شيء عظيم جدا. Allah mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. لماذا يوم القيامة يسمى بالقارعة؟ Kenapa Allah mengatakan hari kiamat itu dengan sebutan Al-Qari'ah? لأنه يقرع القلوب يفزعها ويخوفها. Karena hari kiamat itu memukul hati, membuat hati terkejut. وما أدراك ما القارعة؟ أي شيء أصلا يعلمك عن حقيقة هذا اليوم؟ أي شيء يعلمك عن حقيقة هذا اليوم؟ Apa yang membuat kamu يخبرك yang mengabarkan kepada kamu ماذا في هذا اليوم؟ apa yang akan terjadi pada hari ini? القرآن يقول أدراك. الكاف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا. Al-Quran mengatakan adroka. Adroka itu artinya tahukah kamu? Kamu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول له أنت لا تعرف ماذا سيجري في يوم القيامة إنه يوم مفزع جدا. Al-Quran pun kepada Nabi pun Al-Quran mengatakan kamu pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Pokoknya yang terjadi itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar. ثم يقول يوم يكون الناس. Lalu Al-Quran mengatakan yauma yakunun nas. يعني يوم القيامة سيأتي حينما يكون الناس مثل الفراش. Yaitu hari kiamat itu akan datang ketika manusia itu seperti laron, ya, laron yang binatang yang waktu hujan itu, nah, ya seperti laron yang berterbangan. Ya yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat sayati, dia akan datang wan nasu yushbihuna al-farash, dan manusia itu menjadi seperti laron. Madza yaf'al al-farash? Apa yang dilakukan oleh laron itu apa? Idza kana hunaka faza', laron itu kalau ada sesuatu yang membuat mereka kaget, la yamshuna fi ittijahin wahid. La yamshuna fi ittijahin wahid. Mereka tidak akan bisa berjalan ke satu jalan, ke satu arah. Al-farash, laron, idza kana hunaka mufzi', jika ada di sana sesuatu yang mengejutkan mereka, wahid yamshi hakadha wa thaniya kadha wa thalitha kadha wa rabi'a kadha, mereka akan berterbangan ke sana kemari, sana kemari, tak tentu arah. Fa idza nudiya lil qiyamah, maka jika dipanggil hari kiamat itu, kharaja an-nasu min al-qubur, berkeluaran manusia dari kubur, mafzu'in shadidil khawf, kaget, terkejut-kejut dengan kaget yang sangat dahsyat. Falidzalik, oleh karena itu, hum mislul farash, itu mereka manusia itu seperti laron, yamshuna fi ittijahatin ghair ma'rufah, ya,
pergi jalan lari ke sana kemari dengan tidak tentu arah. ليس اتجاه واحد. Tidak, jalannya tidak satu arah. ثم يناديهم. Kemudian ada yang memanggil mereka, الملائكة. yaitu para malaikat, ليوم الحشر. untuk memanggil untuk menuju pada suatu hari pengumpulan, لمكان الحشر. ke satu tempat, لفصل القضاء. untuk di hari pengadilan. فيتجهون في اتجاه واحد. Maka setelah itu barulah mereka mengarah kepada satu tujuan, satu arah. هذا مثل الجراد. Maka ini seperti jawad, الجراد. seperti jarod. الحشرة التي تسمى الجراد. تعرف الجراد؟ Jarod. Seperti serangga, tapi الجراد هذا صورته باللغة الإندونيسية. ada yang tahu arti jarod, saya juga nggak tahu. Ini. Oh, iya. Oh, belalang. Ya, belalang. Seperti belalang. في سورة القمر. Di surat Al-Qamar, كأنهم جراد منتشر. Mereka manusia itu seperti belalang yang bertebaran. الجراد يسير في اتجاه واحد. Ya, kalau belalang itu kan jalannya tuh ke satu arah. أما الفراش Adapun laron, يسير هكذا في طرق مختلفة. dia tuh kalau terbang, kalau jalan tidak tentu arah. فالقرآن قال هنا Maka Al-Quran mengatakan di sini مثل الفراش. manusia itu seperti laron. وفي سورة القمر مثل الجراد. Dan di surat Al-Qamar seperti belalang. كأنهم جراد منتشر. Seolah-olah mereka itu seperti belalang yang berterbangan. الآية رقم. Ya. كأنهم جراد منتشر. Seolah mereka seperti belalang yang bertebaran. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. Ya, pada ayat Al-Qamar ayat 7 Allah mengatakan pandangan mereka tertunduk ketika mereka manusia keluar dari kuburannya seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang kafir itu berkata, ini adalah hari yang sulit. فإذا خرجوا من القبور. Maka jika manusia itu keluar dari kubur, هؤلاء مثل الفراش. mereka itu seperti laron. هم خائفون. Mereka ketakutan. لا يعرفون أين يسيرون. Mereka tidak tahu mau jalan kemana. فإذا ساروا. Jika mereka berjalan, ناداهم الملائكة إلى الحشر. lalu ada yang memanggil mereka untuk menuju kepada tempat pengumpulan وفصل القضاء. dan ke tempat pengadilan. حينئذ يتجهون إلى موطن الحشر. Maka ketika itu mereka semua pergi ke suatu tempat pengumpulan, مثل الجراد. persis seperti belalang. لأن الجراد Karena belalang itu إذا هناك فزع jika di sana terjadi sesuatu yang mengejutkan, يسيرون في اتجاه واحد. sesuatu yang Faza itu mengejutkan dan kalang kabut begitu ya, kekacauan, maka mereka akan kompak belalang itu menuju kepada satu titik, satu tempat. Allah Subhanahu wa taala yaqul yauma yakunu an-nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari manusia itu mengatakan. Yani Al-Qur'an lam yakul laka ma hiya al-qari'ah. Tadi kan Al-Quran belum mengatakan kepada kamu apa itu Al-Qari'ah, sesuatu yang mengejutkan itu. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu an-nas. Yahki ma yajri fil yawm wa lam yu'arrif laka al-yawm. Ya, Al-Quran Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah tadi yang mengetuk yang hebat tadi itu? Ya, Al-Quran belum menceritakan kepada kamu apa yang terjadi pada hari ini. Maka Al-Quran mengatakan kepada kamu, An-nas manusia mithlu
seperti الفراش laron. يقومون مفزوعين. Mereka itu berdiri terbangan ke sana kemari tak tentu arah. ما هي مواصفات الفراش؟ Apa itu sifat laron? الفراش Laron itu إذا رأى النور jika laron melihat cahaya أو رأى النار atau jika dia melihat api, النور دائما يدعوه ya, maka api itu akan memanggil mereka. فيذهب الفراش إلى النار Maka berterbanganlah itu laron-laron itu فيدخل فيها. ke dalam ke api, ke arah هذا في الدنيا أمام أعيننا. lalu api itu pun memakan laron-laron itu. Maka itulah mereka di dunia. فالناس يشبهون الفراش. Maka manusia itu persis seperti laron. يوم القيامة Pada hari kiamat الناس سيقعون في النار نسأل الله السلامة. manusia akan dimasukkan ke dalam api neraka. فمثل الفراش Dan seperti laron الذي يذهب إلى النار في الدنيا. yang mana mereka itu pergi sendiri menuju ke api neraka itu. الفراش Laron ذليل zalil. ضعيف. Laron itu lemah, binatang yang lemah. يوم القيامة Pada hari kiamat الناس الأقوياء سيكونون ضعفاء. orang-orang kuat pada hari kiamat akan menjadi orang lemah. كل من يملك قوة في الدنيا سيكون ضعيفا يوم القيامة ذليلا. Orang-orang kuat yang waktu di dunia mereka memiliki kekuatan, ya, mereka di hari kiamat itu akan menjadi lemah. فهم مثل الفراش. Maka mereka sama persis seperti laron. فالقرآن هنا Maka Al-Quran di sini يقول لك mengatakan kepada kamu, الإنسان يوم القيامة manusia pada hari kiamat يشبه الفراش في الدنيا. sama seperti menjadi seperti laron di dunia. في ماذا؟ Di dalam hal apa? في الضعف. Di dalam hal kelemahannya. الفراش في الدنيا ضعيف والإنسان يوم القيامة ضعيف. Laron di dunia itu kan binatang lemah. Maka manusia itu nanti di akhirat dia menjadi makhluk yang lemah. الإنسان ذليل يوم القيامة. Manusia ini menjadi lemah pada hari kiamat. كثير من الناس سيهوون إلى النار يوم القيامة. Banyak manusia akan masuk ke dalam api neraka pada hari كما kiamat. أن الفراش يدخل إلى النار في الدنيا. Sama seperti laron yang masuk ke dalam api di dunia. الفراش في الدنيا إذا فزع يمشي في اتجاهات مختلفة. Laron itu di dunia ini kalau mereka kaget mereka akan berterbangan ke sana kemari tak tentu arah. كذلك الإنسان إذا قام من القبر. Maka begitu jugalah manusia jika mereka dibangkitkan dari kuburnya. سيخرج مفزوعا. Mereka akan keluar dengan terkaget-kaget, terkejut. فلا يعرف أين يمشي هنا. Mereka tidak tahu mau jalan kemana, mau pergi kemana, ke sini. فهناك 4 تشبيهات. Maka di sini ada 4 tasbihat, 4 ya permisalan, penyamaan, perumpamaan. الإنسان والفراش. Yaitu yang pertama manusia dengan laron. المبثوث. Lalu al-mabsus. المبثوث يعني المنتشر في كل مكان. Al-mabsus itu artinya adalah bertebaran ke setiap tempat. يعني متى تأتي القارعة؟ Itu kapan datang hari kiamat itu? متى يأتي الفزع والخوف؟ Kapan datang ketakutan dan kekagetan itu? حينما يكون الناس كالفراش. Ketika manusia itu menjadi seperti laron. وتكون الجبال كالعهن. Dan gunung-gunung itu akan menjadi seperti kal'ihn, الصوف. ya, seperti kapas, ya. يعني يوم القيامة Yaitu pada hari kiamat سيأتي الفزع akan datang حينما ترى الجبال sesuatu yang mengejutkan ketika kamu melihat gunung-gunung. مثل الصوف. Gunung-gunung itu seperti bulu, ya, seperti kapas itu. الصوف المنفوش. Yaitu kapas yang المنفوش يعني الصوف Yeah. الذي نفعله هكذا فيكون سهلا لينا في أيدينا. kapas itu kalau diambil, ya, سهل يغلق معنا. ya mudah, ya ringan.
فالجبال maka gunung itu ستدمر akan dihancurkan, فتصير كأنها لا شيء في يدك. maka gunung itu menjadi seperti sesuatu yang tiada beratnya, tiada, مثل التراب. seperti debu saja. الجبل العظيم Gunung yang besar الذي تراه أمام عينك كبير yang kamu lihat di mata kamu itu adalah benda yang besar, وفي الأرض أكثر مما هو فوق. dan di dunia ini dia menjadi banyak berterbangan di atas, ثم تحت الأرض أكثر مما فوق. kemudian yang di bawah, yang di bumi lebih banyak daripada yang di atas. الجبل مثل هذا. Gunung itu seperti ini. الذي نراه هذا. Yang kita lihat ya, الذي seperti فوق itu. فقط. أما الذي تحت الأرض فهذا كله. Yang kita lihat itu cuman atasnya saja. Gunung itu. Kalau bawahnya itu kita sering tidak melihatnya. الجبال في الدنيا Gunung di dunia التي تذهب وتراها yang kamu sering melihatnya, أنت لا ترى من الجبل إلا هذا. kamu tidak melihat gunung itu kecuali cuman atasnya itu aja kan. باقي الجبل Adapun sisanya di bawah تحت الأرض. itu ada di bawah bumi lagi. هذه قاعدة علمية Ini adalah kaidah rumus ilmiah. لا يختلف عليها العلماء. Tidak ada yang berbeda pendapat masalah ini, para ilmuwan itu. علماء الطبيعة، علماء الطبيعة، الجغرافيا، Para ilmuwan alam ya, الجيولوجيا ilmuwan geologi يقولون هذا. mengatakan itu bahwasanya gunung itu atasnya kecil tapi bawah tanah itu mereka lebih كل besar. هذه الجبال العظيمة Semua gunung-gunung yang besar ini ستنسف، akan ستدمر. akan dihancurkan. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. سورة طه عليه السلام، إن كان المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي حروف مقطعة، فسورة طه هنا يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. هذه الجبال Maka gunung ini ستصبح مثل الصوف. akan menjadi seperti kapas. نحن عندنا الطاقية التي نلبسها القلنسوة. Kita melihat topi yang أحد معه طاقية يلبسها لكن يستطيع أن يفعلها هكذا. Ada topi itu yang topi yang bisa kita remuk itu. صوف مثل باء seperti apa yang pakai? ya. Seperti peci coklat itu pakai. Kan إذا bisa يفعل diremuk هكذا ya. يستطيع يفعلها هكذا. Bisa diremuk peci itu kan yang apa tuh? هذا الجبل Maka gunung itu كأنك فعلته هكذا. maka seolah kamu itu bisa meremuknya, bisa فأصبح هباء، أصبح لا شيء. maka menjadi gunung itu tidak menjadi apa-apa. إذا كان هذا الجبل يخاف Maka gunung itu, jika gunung itu pun menjadi takut, فيدمر maka dia akan hancur. فما بالك بالإنسان. Maka bagaimana manusia jika takut? يعني أنت ترى Yaitu kamu melihat الجبل العظيم gunung yang besar itu أمام عينك di depan mata kamu يدمر menjadi hancur, ثم يصبح كالتراب. kemudian menjadi seperti tanah-tanah, jadi seperti debu. يصبح كالصوف الذي ربما نرتديه ونلبسه فوق رؤوسنا نفعل به هكذا فيطاوع. Menjadi seperti topi yang dapat kita ambil, kita remukkan. هذا يوم مفزع. Inilah hari yang mengejutkan لكل الناس untuk semua manusia, إلا من أمنهم الله. kecuali orang-orang yang أمان dari Allah. kecuali orang-orang yang aman bersama Allah. ثم قال سبحانه وتعالى Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, سينقسم الناس إلى قسمين manusia akan terbagi kepada dua golongan. فأما من ثقلت موازينه Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, الميزان timbangan أو الموزون أو الأعمال الصالحة atau amal-amal soleh yang ditimbang. يعني كلمة موازينه هنا Kata mawazinuh di sini, إما أن يراد بها الميزان apakah maksudnya adalah timbangan, وإما أن يراد بها العمل الصالح. atau maksudnya adalah amal soleh. العمل الصالح يأتي Amal soleh itu akan datang فيوضع في ميزان lalu diletakkan di atas timbangan, وهذا الميزان حقيقي dan ini adalah benar-benar timbangan. له كفتان Dia memiliki dua tempat itu. توضع فيه الحسنات هنا Yang satu di sini diletakkan kebaikan وهنا السيئات dan yang satu di sini diletakkan keburukan. الأكثر يرجح. Maka siapa yang paling banyak, maka itulah dia nanti yang akan lebih berat. فهنا Maka di sini من ثقلت موازينه siapa yang berat timbangannya, ما هي المكافأة؟ maka apa dia balasannya? فهو في عيشة راضية. Balasannya adalah dia akan berada di kehidupan yang diridhoi. عيشة هنا يعني الحياة. Isyah di sini artinya adalah kehidupan, نعيم yaitu kenikmatan. راضية Radiyah, هو مرضي فيها. itu dia itu senang di dalam situ. يرضى بكل ما فيها. Dia senang dengan segala sesuatunya di situ. يسعد بكل ما فيها. Dia akan bahagia di setiap tempat di situ. هنا Di sana يقول في عيشة dia akan berada di suatu kehidupan, يعني هو في الداخل yaitu dia berada di dalam, والسعادة في كل مكان حوله. dan kebahagiaan mengelilingi dia. ما معنى كلمة راضية؟ Apa makna kata radiyah? راضية في المصحف الإندونيسي ماذا يفسرونها؟ لا اسألهم هم حتى يفكروا. Saya nanya kepada Bapak Ibu, apa arti radiyah yang ditulis di Al-Quran Bapak Ibu? راضية Apa artinya di situ? في مصحف إندونيسيا ماذا يكتبون؟ Di mushaf Indonesia apa yang ditulis? الراضية Radiyah apa artinya di situ? إما أن يرضى بها صاحبها Apakah akan senang orangnya, وإما أن تكون هي راضية وليست مكرهة. dan apakah dia itu menjadi orang yang هناك معنيان. di sana ada dua makna. المعنى الأول Makna yang pertama, راضية radiyah, يعني صاحبها راض. orang pemilik si ridho radiyah itu dia ridho. يقول الحمد لله هذا كثير. Alhamdulillah ini udah banyak. إذا دخل الجنة Jika dia masuk ke dalam surga, يقول الحمد لله dia mengatakan alhamdulillah. لا أريد شيئا آخر. Aku tidak mau yang lain lagi. أنا راضي جدا بهذا. Aku sudah ridho sekali dengan yang ada ini. هذا المعنى الأول لكلمة راضية. Nah, ini makna yang pertama, kalimat radiyah. المعنى الثاني Makna yang kedua, أن راضية هنا bahwasannya makna radiyah di sini ليست مكرهة. bukan sesuatu yang dipaksa. الحياة في الجنة Kehidupan di surga لا تكره صاحبها. tidak akan memaksa ahli surga itu. يعني هناك معنيان. Di sana ada dua makna. أنا سعيد بما معي. Yang pertama, saya bahagia, saya sudah senang dengan apa yang ada bersamaku, وكل شيء حولي سهل. dan semua yang ada di sekelilingku menjadi mudah. ماذا أريد؟ Apa yang aku ingin? أقول للماء تعالى. Aku ingin air. Mari هو air. سيأتي بسهولة. Dia akan datang dengan mudah. فأنا أرضى في الجنة
maka aku menjadi ridho dengan surga itu. وكل شيء في الجنة Dan semua sesuatu yang ada di surga سيفعل الشيء بسهولة ورضا. maka akan aku lakukan dengan mudah dan ridho. أنت تريد الطعام، Kamu mau makan, تريد تقول أنا أريد الطعام. kamu mengatakan saya mau makan. الطعام سيأتي إليك وهو سعيد. Makanan itu akan datang sendiri kepada kamu dan dia datang dengan berbahagia. لا يحزن. Dia tidak bersedih. لن يقول لك أحد أنا أتعب. Nggak ada nanti yang berkata kepada kamu, aduh aku lagi capek. في الدنيا Kalau di dunia ربما نقول mungkin kita mengatakan, يا فلان wahai fulan, اذهب فافعل كذا. pergilah lakukan ini. ربما سيفعل Mungkin dia akan melakukannya, لكنه يشعر بالثقل. tetapi dia melakukannya dengan berat hati. يقول أنا سأذهب إلى هناك بعيد. Ya saya akan pergi ke sana, tapi itu jauh sekali. لا الجنة لا. Nah, kalau surga enggak. كل شيء في الجنة Semua segala sesuatu yang ada di surga سيكون طائعا. akan menjadi senang, akan menjadi mudah, سيكون راضيا akan menjadi ridho بما يفعل فيه. dengan segala apa yang dilakukan atas mereka. ثم قال Lalu Allah mengatakan, من ثقلت موازينه. dan adapun orang yang berat timbangannya. كيف ننجح في هذه الدنيا؟ كيف ننجح في هذه؟ Bagaimana kita bisa sukses dari dunia ini? حينما تكون يوم القيامة موازيننا ثقيلة. Ketika pada hari kiamat itu timbangan kita menjadi berat. ما الذي ينبغي أن نفكر فيه الآن؟ Apa yang seharusnya kita pikirkan sekarang ini? أن يكون ميزاننا ثقيل يوم القيامة. Yaitu bagaimana supaya timbangan kita itu nanti berat di hari kiamat. كيف نثقل ميزاننا يوم القيامة؟ Bagaimana caranya kita memberatkan timbangan kita pada hari kiamat? العبادات المتنوعة. Dengan ibadah yang bermacam-macam. الذكر. Dengan zikir. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. تلاوة القرآن. Membaca Al-Quran. المحافظة على الصلوات. Menjaga solat. صيام السنن. Melakukan puasa sunnah, المحافظة على الإنفاق في سبيل الله. menjaga infak di jalan Allah, صلة الأرحام. menjalin silaturahmi, الإحسان إلى الناس. berbuat baik kepada manusia, منفعة المسلمين. memberikan manfaat kepada orang أن muslimin, أكون صالحا. menjadi orang soleh, تربية الأسرة والأولاد. mendidik anak-anak. كل هذه الأشياء Ini semua إذا وضعت في الميزان jika diletakkan di atas timbangan, يثقل الميزان. maka timbangan itu akan menjadi berat. لماذا؟ Kenapa? لأن الإنسان يريد بها وجه الله. Karena manusia menginginkan ridho Allah dengan. وأما من خفت موازينه. Dan adapun yang ringan timbangannya, خفيف الميزان ضعيف العمل في الدنيا. ya ringan timbangan berarti lemah amalnya di dunia. تقول لو صليت الجماعة. Kamu misalkan mengatakan kepada seseorang, kamu sholat berjamaah, نقول لا صليت في البيت. lalu dia mengatakan, enggak lah, aku sholat di rumah saja. نقول له صليت السنن. Kita katakan kepada dia, kamu tidak sholat sunat? يقول لا يكفي الفرض. Tidak, cukup saya sholat fardu saja. هل ذكرت الله؟ Apakah kamu sudah mengingat Allah? هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kamu sudah bersalawat kepada Nabi SAW? هل خدمت المسلمين؟ Apakah kamu sudah berkhidmat kepada kaum muslimin? هل صرت منفعة لأهل الخير والصلاة؟ Apakah kamu sudah bersedekah memberikan manfaat kepada orang-orang baik dan orang-orang ليس saleh? موجودا. Itu semua nggak ada dia buat. فهذا خفيف الميزان. Maka ya menjadi ringan timbangannya. ما الذي ينبغي أن نفكر فيه الآن؟ Maka apa nih sekarang yang seharusnya kita pikirkan قبل أن نخرج من المسجد. sebelum kita ini keluar dari masjid, قبل أن ننهي هذا الدرس. sebelum kita akhiri pelajaran ini? هل سيكون ميزاننا يوم القيامة ثقيلا؟ نسأل الله ذلك أم سيكون خفيفا؟ عافانا الله وإياكم. Apakah dengan ini nanti timbangan kita menjadi bertambah berat?
Ya, atau apakah dia menjadi bertambah ringan? Kullu insanin minna Semua manusia di antara labudda kita an yas'al haruslah dia bertanya yawmal qiyamah perihal hari kiamat. kaifa sayakunu mizani. Bagaimana nanti timbanganku? Taqul Maka kamu mengatakan, ana 'indi husni dhanni billah. aku husnuzon saja kepada Allah. Insyaallah ana saakun thaqil al-mizan. Insyaallah timbanganku nanti menjadi berat. Hadha khata. Itu salah. Labudda fi dunya Haruslah kita di dunia an ini, takuna khaifan. kamu itu takut. Thumma 'inda al-maut Kemudian ketika maut, ahsin adh-dhanna billah. baru di situ kamu husnuzon. Lakin al-an Tapi sekarang takhaf. kamu seharusnya takut. Al-an Sekarang na'mal. kita ini beramal. 'Inda al-maut Adapun nanti ketika ya'ti maut, husnul dhann. baru silakan husnuzon. Thumma qala ta'ala Lalu Allah berfirman, man khaffat mawazinuhu siapa yang ringan timbangannya, lan yakuna fi 'ishatin radiyah. maka dia akan berada di Lan yakuna fi 'ishatin radiyah. maka dia akan berada di dalam kehidupan yang tidak senang, yang tidak ridho. Fahimna hadha min 'aks al-ayat al-ula. Kita memahami ini dari kebalikan dari ayat yang sebelumnya tadi. Al-mu'minun fi al-'ishati ar-radiyah. Orang beriman akan berada di dalam kehidupan yang radiyah. Fal-kafirun al-mu'adzabun fi 'ishatin ghairi radiyah. Adapun orang-orang kafir berada di dalam kehidupan yang diazab, maka dia menjadi tidak radiyah. Lakin huwa Tetapi dia, al-kuffar orang-orang kafir, ahlun nar para penghuni neraka, saya'uduna ila ummahatihim mereka akan kembali kepada ibu mereka. fa ummuhu sayaudu ila ummih. Mereka akan kembali kepada ibu mereka. Lakin man hiya ummu? Ya, fa ummuhu itu, fa ummuhu hawiyah. Nah, tapi siapa ibu mereka ini? Al-insan yash'uru bis-sa'adah Manusia kan merasakan kebahagiaan idza 'ada ila ummihi. jika dia kembali kepada ibunya. Fahuwa Maka dia, al-kafir orang kafir, sayaudu ila ummi dia akan kembali kepada ibunya. wa ummuhu tulid. Dan umminya, ibunya itu menginginkannya. Taqul ta'ala ilayya. Ya, umminya itu, ibunya itu memanggilnya, mari sini, mari sini. Aina al-mushkilah? Tapi di mana nih masalahnya? Anna ummahu huna hiya an-nar. Ternyata ibunya adalah api neraka. Nasallallahu salam. Kita minta kepada Allah. Ibu nash'ur ma'aha bil-raha. Seharusnya memberikan ketenangan. Wa amma ummuhu, adapun ibu orang kafir fahiya an-nar, adalah api neraka. fa kaifa sayash'ur bil-raha? Bagaimana orang kafir itu merasakan ketenangan? Wa ma adraka ma hiya? Anta la ta'lam syai'an 'anha. Wa ma adraka ma hiya? Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Karena kamu nggak tahu sama sekali. Anta la ta'lam 'an ummihi syai'an. Ya, kamu tidak mengetahui siapa ibu kamu sebenarnya ini. Ummuhu wa ma adraka ma hiya? Man akhbaraka ma biha? Ma hiya? La ta'rifu 'anha syai'an. Ya, Allah kan mengabarkan ummuhu hawiyah. Ibu kamu itu, ibu orang kafir itu hawiyah. Tapi dia tidak tahu bahwasanya siapa narun hamiyah. Ja'a al-khabar. Ya, dia tidak tahu siapa hawiyah itu. Lalu baru dikabarkan Allah, narun hamiyah. Hawiyah itu, ibu kamu itu di sini adalah narun hamiyah. Narun huna hamiyah. Narun 'azimah. Ada tanwin. Narun di situ adalah ada tanda tanwin. Tanwin itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang besar. Berarti api yang sangat besar. Hamiyah harruha syadid jiddan jiddan jiddan. Hamiyah itu artinya adalah panas, panas yang sangat dahsyat sekali. Nasallahu salam. Kita minta kepada Allah keselamatan. Ummuhu hawiyah. Jadi ibunya tadi adalah ibunya adalah hawiyah. Hawiyah itu artinya api neraka. Ma hiya ma ma'na al-hawiyah? Nah, kan Allah nanya tadi, apa itu hawiyah? Al-insan hakadha.
Manusia itu seperti ini. سيلقى في النار هكذا نسأل الله السلامة. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka itu terbalik. من رأسه. Dia dimulai dari kepalanya. فأمه رأسه. Ya Allah. Maka ibunya adalah kepalanya. سيلقى على رأسه في النار. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka dimulai dengan kepalanya duluan. فيسقط يهوي تحت. Maka dia akan jatuh, ya, terlontar dengan kuat ke bawah itu. النار نسأل الله السلامة. Ya, kita meminta kepada Allah keselamatan. كان كبير فوق. Ya, neraka itu besar, dalam. ثم سيلقى من فوق. Lalu dilempar dari atas. ليس بقدميه. Lemparnya itu enggak kaki kita duluan. إنما سيلقى من رأسه. Yang ya, dilempar itu kepala dulu itu di bawah. فينزل تحت. Maka dia akan jatuh ke bawah. فأول ما يعرض للنار وجهه. Maka yang pertama sekali ya bertemu dengan lantai dasar api neraka itu adalah kepalanya duluan. نسأل الله السلامة. Kita minta Allah. لماذا؟ Kenapa? لماذا أول شيء يعذب فيه وجهه ورأسه؟ Kenapa? Ya, organ pertama yang diazab itu adalah ini. لأنه kepala. لا يفكر إلا في الشر في الدنيا. Karena manusia ini tidak berpikir kecuali di pikirannya itu adalah kejahatan semua. هو يفكر دائما كيف يؤذي، كيف يعصي، كيف يخالف. Dia selalu berpikir di kepalanya itu gimana dia bisa bermaksiat, gimana dia bisa menyakitin orang. Dia berpikir gimana bisa berbuat keburukan dan lain sebagainya. فأول ما يعذب Maka yang pertama sekali nanti diazab هذه الرأس التي كانت تفكر في الشر نسأل الله adalah ini, kepala ini yang selalu memikirkan bagaimana melakukan. إذا دخلت عليه Jika kamu masuk ke dalam api neraka itu, لا إذا دخلت عليه في الدنيا jika kamu masuk kepada dunia, تجده جالسا يفكر. maka kamu menginginkan يفكر في ماذا؟ berpikir apa? ليس في منفعة الناس. Berpikirnya bukan berpikir gimana memberikan manfaat kepada orang lain. يفكر في إيذاء الناس. Dia berpikir bagaimana nih supaya bisa mencelakakan orang. كيف يعصي الله. Dia berpikir gimana aku bisa bermaksiat kepada Allah. فأمه هاوية. Maka pantas ibunya adalah api neraka. النار Api neraka سيهوي فيها سيسقط فيها إلى تحت. ya, penghuninya itu akan dijatuhkan, akan lemparkan sampai ke bawah. وسيبدأ السقوط من الرأس. Maka dia akan yang pertama sekali jatuh itu adalah kepalanya. نسأل الله السلامة Kita والعافية. minta keselamatan. وما أدراك ما هي هذه هاء السكت. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu mahiyah? هاء السكت. Di sini ada هاء سكتة. hak mahiyah, hak di belakangnya itu namanya hak saktah. أصل الكلام وما أدراك ما هي. Asli kalimatnya itu wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah dia? Maksudnya si Muhawiyah tadi. الهاء ليست موجودة أصلا هنا. Itu hak sebenarnya nggak ada di situ. لكن Tetapi العرب يأتون بالهاء orang Arab meletakkan hak di situ ليسكتوا على الكلام الصعب. supaya kalam ini menjadi susah. فهنا Maka di sini الله يريد أن يقول لك Allah ingin mengatakan kepada kamu, وما أدراك ما هي نار حامية. يريد أن يقول هي صعبة. فسكتت الآية بهاء السكت ليخيفك ويقول الكلام صعب فلا نصبه. ya. Maka kenapa diletakkan hak di sini? Supaya kalamnya itu menjadi susah, menjadi berat begitu. Kemudian artinya kan mahia. Tahukah kamu apa itu hiya? Apa dia itu tadi? Maksudnya apa dia hawiyah tadi? Neraka tadi. Jadi ditaruh hak supaya dia menjadi berat. Gimana ya? Kalau orang Arab itu bilang mahiyah, itu jadi berat. Untuk menggambarkan betapa beratnya hawiyah neraka itu. Al-Quran idza qala wa ma adrak, Al-Quran jika mengatakan kepada kamu wa ma adraka, huwa sayu'allimuk.
nanti di belakangnya dia akan mengasih tahu. إذا قال القرآن وما يدريك Jika Al-Quran mengatakan wa ma yudrika, فهذا من أمر الله تعالى الذي لا يعلمه البشر. maka ini adalah urusan Allah nanti. Orang manusia nggak boleh mengetahuinya. وما أدراك Tapi kan di sini wa ma adraka. أخبر نار. Nah, maka Al-Quran di belakangnya mengabarkan, ya, apakah itu ya hawiyah tadi itu narun, api neraka. إذا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أنت لا تعلم. Jika Al-Quran mengatakan kepada kamu wa ma yudrika mata saat, apakah kamu tahu kapan terjadinya hari kiamat itu? أنت لا تعلم. Maka kamu nggak akan dikasih tahu. والقرآن لن يخبرك متى. Dan Al-Quran tidak mengabarkan kepada kamu kapan terjadinya. الآن تفسير السورة انتهى. Nah, ini sekarang tafsir surat ini sudah selesai. لكن نريد أن نتكلم في 3 دقائق Tapi kita ingin berbicara 3 menit lagi في أشياء مهمة. di sesuatu yang sangat penting. الأول Pertama, بلاغة السورة. sastrawinya surat Al-Qari'ah ini. هنا استفهام ما القارعة ما أدراك ما القارعة الاستفهام للتهويل والتعظيم والتخويف. Di sana ada kata mal qaryah wa ma adraka mal qaryah. Ya, itu berfungsi, ma di situ berfungsi untuk membesarkan, untuk membuat sesuatu itu menjadi menakutkan. هنا يوم يكون الناس كالفراش يوم Lalu, تكون الجبال هذا الكاف هنا في كاف التشبيه. Di sini juga ada yauma yakunun nasu kalfaros, seperti laron, seperti gunung-gunung, seperti kapas. Maka di sini adalah tasbih, yaitu penyamaan atau penyerupaan, حتى يوضح لك المعاني. supaya maknanya itu menjadi jelas bagi kamu. عيشة راضية. Lalu berikutnya isyatin radiyah. العيشة الأصل أنها لا ترضى لأنها جماد. Isya itu sebenarnya dia tidak dapat meridoi, tidak dapat senang karena dia sebenarnya adalah benda padat. يعني هذا الكرسي Isya itu artinya kursi. مثال. Oh, maaf. Isya itu seperti kursi. Misal, أنا أجلس على الكرسي الآن. saya duduk di atas kursi sekarang. هل يستطيع الكرسي أن يرفض؟ Apakah kursi ini sanggup dia menolak saya? يقول لا 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 تجلس علي. Kursi mengatakan jangan duduk di atas saya. لا يستطيع هذا. Tidak, kursi itu tidak mampu dia melakukan itu. ليس له إرادة. Dia tidak punya keinginan. فهو في عيشة راضية. العيشة لا ترضى. Maka fahuwa fi isyatin radiyah, isya itu dia tidak meridoi. يرضى من يعيش فيها. Tetapi dia di sini meridoi siapa yang hidup di dalamnya, يعني الإنسان. yaitu manusia. هذا المعنى الأول. Yang pertama, inilah makna yang pertama. والمعنى الثاني Lalu yang kedua, أن الحياة في الآخرة مختلفة عن الدنيا. bahwasanya kehidupan di akhirat itu nanti berbeda dengan kehidupan di dunia. كأن الأشياء لها إرادة. Seolah-olah segala sesuatu itu memiliki iroda, memiliki keinginan. الكرسي له إرادة. Kursi nanti punya keinginan. في الجنة Di surga أنت تريده kamu menginginkannya, وهو يريدك. dan begitu juga surga juga menginginkan kamu. هذا خاص بالآخرة. Ya, tapi ini khusus di hari akhirat. الأمر الثالث Lalu yang ketiga, السورة الكريمة surat yang mulia ini تريد أن تقول ingin mengatakan خف يوم القيامة.